Selama bertahun-tahun, para pengamat kerajaan berspekulasi, berbisik, dan mencari jawaban yang tersembunyi di balik senyuman yang sudah dipersiapkan dengan rapi dan foto keluarga yang terkesan sempurna. Namun kini, keheningan itu akhirnya terpecah. Carol Middleton dan putrinya, Putri Kate, telah muncul dari balik bayang-bayang untuk mengungkap sebuah kebenaran yang menurut mereka tak bisa lagi disembunyikan. Pengakuan ini mengguncang dinding istana dan menimbulkan pertanyaan tentang segala hal yang selama ini kita yakini. Tapi mengapa sekarang? Apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu tertutup? Bersiaplah, karena kabar ini bisa mengubah segalanya. Bagaimana? Carol Middleton secara diam-diam membentuk masa depan monarki. Kisah ini tidak dimulai dengan mahkota atau gerbang istana. Semua bermula di sebuah desa kecil di Berkshire, tempat Carol Middleton mengajarkan anak-anaknya bukan cara membungkuk atau melambai dari balkon, melainkan cara bekerja keras, tetap baik hati, dan tidak kehilangan jati diri mereka. Jauh sebelum kamera hadir dan gelar kerajaan melekat pada nama mereka, keluarga Middleton hanyalah sebuah keluarga biasa yang berusaha membangun sesuatu yang berarti dari nol. Namun, yang sering terlewatkan adalah bahwa kehidupan mereka yang tampak biasa ini justru menjadi fondasi sesuatu yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, kalangan dalam kerajaan memandang keluarga Middleton sebagai orang luar, sopan dan ramah, tetapi pada dasarnya biasa saja. Mereka tidak datang dari garis darah bangsawan, tidak memiliki properti bersejarah, dan jelas bukan bagian dari lingkaran sosial elit. Namun, apa yang mereka kurang dari keturunan bangsawan, mereka gantikan dengan ketahanan yang tenang. Carol dan suaminya, Michael, membangun bisnis mereka dari awal, menanamkan pada anak-anak nilai-nilai yang bukan berasal dari kemewahan, melainkan dari pengalaman hidup, ketangguhan, kerendahan hati, dan kekuatan yang tersembunyi. Ini bukan pelajaran dari dunia kerajaan, melainkan pelajaran kehidupan, dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh monarki. Ketika Kate Middleton melangkah ke panggung kerajaan, dunia terpukau oleh sikap tenangnya, keanggunannya, dan kemampuannya yang alami untuk mewujudkan tradisi tanpa kehilangan kehangatannya. Namun, di balik sosok yang terkendali itu ada kehadiran stabil ibunya. Carol bukan sosok di belakang layar. Dia adalah kekuatan diam yang selalu siap memberikan kenyamanan, kekuatan, atau keheningan sesuai kebutuhan putrinya. Sementara protokol, kerajaan menjaga jarak pejabat istana, Carol tetap dekat di setiap situasi. Saat Kate menjalani kehamilan, terutama ketika ia menderita hiperemesis gravidarum, kondisi yang membuatnya sangat sakit dan lemah, bukan asisten istana atau dokter kerajaan yang menjadi sandarannya, melainkan Carol. Ketika media dunia mengelilinginya, seperti elang dan tradisi kerajaan menuntut keheningan, Carol memberikan sesuatu yang lebih berarti, perlindungan. Dia tidak perlu sorotan media untuk membuktikan nilainya. Kekuatan Carol terletak pada kehadirannya. Dukungan tenang ini tidak luput dari perhatian mereka yang paling penting. Ratu Elizabeth, yang dikenal dengan intuisi tajam dan penilaian bijaknya, mengenali sesuatu yang langka dalam diri Kate dan sekaligus dalam keluarga yang datang darinya. Sang ratu mengerti bahwa masa depan monarki tidak bisa hanya mengandalkan garis keturunan dan ritual berabad-abad, melainkan membutuhkan manusia nyata, nilai yang kokoh, dan ikatan dengan dunia di luar gerbang istana. Bahkan saudara Kate, Pippa, Theresa dan James membawa keyakinan tenang yang sama. Mereka tidak mengejar ketenaran, tetapi menjalani kehidupan di hadapan publik dengan ketenangan yang dibentuk oleh keluarga yang sama. Keanggunan mereka bukan berasal dari gelar, melainkan dari karakter yang sulit diajarkan dan tidak bisa dipalsukan. Keluarga Middleton tidak pernah menginginkan gelar kerajaan. Mereka tidak berkonspirasi atau memaksa. Pengaruh mereka tumbuh dalam bayang-bayang, bukan melalui permainan kekuasaan, melainkan lewat konsistensi, martabat, dan ikatan keluarga yang tak tergoyahkan. Carol, khususnya, menjadi fondasi tak terlihat di balik salah satu wanita yang paling banyak dipantau di dunia. Dan saat Kate mengambil tanggung jawab kerajaan yang lebih besar di masa depan, semakin jelas bahwa keluarga Middleton bukan lagi orang luar yang mengintip dari kejauhan. Mereka kini menjadi bagian dari masa depan monarki, bukan karena sebuah mahkota, tapi karena nilai-nilai yang mereka bawa dari rumah sederhana mereka di Berkshire. Dalam dunia di mana tradisi seringkali menutupi perubahan, cinta seorang ibu, kesabaran, dan kekuatan tenanglah yang membantu memodernisasi cerita kerajaan yang telah berabad-abad dibentuk. Sebagai pengaruh Middleton yang perlahan membentuk norma, kerajaan Catherine bukan hanya bergabung dengan sejarah, dia secara diam-diam menulis ulangnya.
Kate lahir pada tahun 1982 di tengah-tengah Berkshire, tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta, rutinitas, dan keteguhan yang membentuk ritme kehidupan sehari-hari. Dia tidak pernah bermimpi tentang mahkota. Dia aktif berolahraga, belajar dengan tekun, dan membantu bisnis kecil keluarganya. Ketika bertemu Pangeran William di Universitas St. Andrews pada tahun 2001, dia tidak terpesona oleh gelarnya. Yang tumbuh adalah ikatan tenang, nyata, dan manusiawi, dibangun di ruang kuliah dan canda tawa bersama, bukan di istana kerajaan atau acara megah. Namun ketika hubungan mereka menjadi publik, pandangan dongeng segera mendominasi, bersamaan dengan itu datang tahun-tahun gemuruh media. Sementara tabloid mengejeknya dengan julukan Cathy yang berat karena sikap diamnya, Kate sebenarnya tidak pernah hanya menunggu. Dia mengamati, belajar, mempersiapkan diri bukan hanya untuk pernikahan, tetapi juga untuk institusi kerajaan yang perlahan dia masuki. Tidak ada pelatih kerajaan yang mengajarinya bertahan dari serangan media atau politik istana yang terselubung. Dia mengajarkan dirinya sendiri langkah demi langkah dengan hati-hati. Saat Pangeran William melamarnya di Kenya pada tahun 2010, dia sudah menjadi ahli dalam menahan diri. Dia tidak hanya menerima cincin itu, dia menerima kehidupan penuh tugas yang menawarkan sedikit privasi dan penghakiman tanpa akhir. Namun dia memilih untuk melangkah maju. Cobaan yang datang seringkali tersembunyi dari pandangan publik. Tiap dari 3 kehamilannya didera oleh hyperemesis gravidarum, kondisi parah yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit dan sangat lemah. Namun entah bagaimana dia berhasil muncul di tangga rumah sakit hanya beberapa hari setelah melahirkan, tersenyum lembut sambil menggendong masa depan monarki di lengannya. Momen-momen itu bukan sekadar seremoni, melainkan pernyataan tekad. Sepanjang perjalanan itu, William tetap setia di sisinya. Tidak mencolok namun hadir. Kekuatan mereka bukan berasal dari gestur besar, melainkan dari ritme bersama. Sistem dukungan tanpa kata yang dibangun atas dasar kepercayaan, bukan pertunjukan. Namun mungkin ujian terbesar ketenangannya bukan datang dari kritik luar, melainkan dari dalam keluarga sendiri. Ikatan eratnya dengan Pangeran Harry dan persatuan yang dijuluki Fab Four memberi wajah segar yang modern pada monarki. Namun ketika ketegangan meningkat dan Harry bersama Meghan mundur dari kehidupan kerajaan pada tahun 2020, impian persatuan itu mulai terurai. Saat narasi publik makin tak terkendali, Kate tidak membela dengan kata-kata. Dia menjawab dengan konsistensi. Dia hadir untuk mahkota, untuk negara, untuk masa depan. Bahkan Ratu Elizabeth II yang jarang memberikan pujian terbuka, dikabarkan mengagumi kekuatan diam Kate. Jenis kekuatan yang tidak mencari sorotan, namun tetap teguh saat mendapat perhatian. Penghormatan itu bukan pemberian tanpa usaha. Kate harus memperolehnya. Catherine tidak terburu-buru mengejar takhta. Dia melewati setiap tantangan dengan keyakinan tenang, membangun sesuatu yang jauh lebih tahan lama dari sekadar popularitas, yaitu kepercayaan. Dengan begitu dia tidak hanya menjadi putri Wales, tapi juga jangkar diam monarki, kekuatan tak terduga yang menuntun babak berikutnya dengan anggun, penuh tujuan, dan kekuatan diam yang menjadi miliknya sendiri. Surat yang mengubah mahkota. Dia telah lama berdiri dengan kekuatan tenang, menavigasi sorotan tajam dengan ketenangan. Namun yang terjadi di Balmoral pada musim gugur itu membuktikan bahwa Kate Middleton bukan hanya sekedar menyesuaikan diri dengan mahkota. Dia menjadi kompasnya. Keluarga itu tiba di kediaman Skotlandia itu mengharapkan rutinitas, tradisi, percakapan sopan, dan penghormatan sunyi pada masa lalu. Balmoral selalu menyandang berat sejarah, di mana ritual kerajaan diulang, bukan diubah. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Saat Catherine melangkah ke ruangan dengan membawa surat berisi tulisan tangan, tak salah lagi dari Ratu Elizabeth II, tidak ada pengumuman kerajaan yang mempersiapkan mereka untuk apa yang akan terjadi berikutnya. Tak ada ruang tahta, kamera, atau gemuruh sorak. Hanya pembacaan tenang yang akan bergema lebih keras daripada lonceng penobatan manapun. Suara Kate tidak bergetar saat mulai membacanya. Kata-kata itu dipilih dengan cermat dan ditulis tangan oleh almarhum Ratu sebelum wafat pada tahun 2022, bukan sentimental, melainkan tepat. Surat itu tidak sekadar berisi kebijaksanaan perpisahan, tapi mengarahkan masa depan. Di dalamnya, Elizabeth menegaskan bukan hanya kasih sayangnya pada Kate, tetapi kepercayaannya yang dalam. Bukan secara formal prosedural, melainkan sesuatu yang personal, abadi, dan revolusioner secara diam-diam. Semua orang di ruangan merasakan pergeseran itu. Raja Charles menghindari tatapannya. Camilla,
Ratu konsort yang dimahkotai duduk kaku dengan postur tegang. Tatapan Anne pada Edward menyampaikan lebih banyak dari kata-kata. Tak ada yang menyela karena tidak ada yang bisa dikatakan. Ini bukan soal warisan semata, tapi tentang niat. Apa yang terjadi setelah itu bukan sekadar refleksi, tapi wahyu. Dalam beberapa hari setelah pembacaan surat, staf menemukan koleksi catatan pribadi yang ditulis oleh Ratu selama bertahun-tahun, semuanya ditujukan kepada Kate. Beberapa dibuat sebelum acara kerajaan besar, yang lain saat kehamilan Kate atau saat dia menghadapi perjuangan publik. Setiap pesan memberikan lebih dari penghiburan. Mereka memberikan petunjuk, peringatan, dan kejelasan. Elizabeth telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkannya, bukan hanya sebagai istri calon raja, tetapi sebagai wanita yang berdiri penuh sebagai dirinya sendiri. Itu bukan perintah resmi kerajaan, melainkan dukungan pribadi yang ditulis dengan jelas dan keyakinan tenang. Mereka berbicara tentang kepemimpinan yang dibentuk oleh kasih karunia, tentang kekuatan yang tidak perlu berteriak untuk terlihat. Camilla mungkin memakai mahkota. Apa yang Ratu Elizabeth wariskan kepada Kate tidak bisa dilihat secara fisik. Itu lebih dalam, kepercayaan, visi, dan warisan. Lalu, Putri Anne yang dikenal tanpa drama maju dengan pesan terakhir yang diminta untuk disampaikan. Itu bukan hanya seremonial, melainkan penuh keputusan. Ratu tidak hanya mempersiapkan Kate untuk membimbing monarki, tapi telah memilihnya untuk mendefinisikan ulang monarki itu sendiri. Saat makna kata-kata itu menyebar seperti kabut di ruangan, sesuatu di balik pintu istana mulai bergeser. Apa yang terjadi berikutnya membuat banyak orang terkejut. Jangan sampai terlewat. Perubahan halus dalam kekuasaan itu terjadi ketika Camilla tiba di Balmoral dengan penampilan anggun bak perisai. Dagu terangkat, langkah teratur, dan kehadiran yang tak terelakkan bernuansa kerajaan. Dia telah berjuang bertahun-tahun untuk mendapatkan posisinya di samping Raja Charles, menghadapi penilaian tanpa henti, dan akhirnya muncul sebagai ratu konsort. Kamera mengikuti setiap langkahnya. Namanya menjadi bagian dari citra monarki masa kini. Namun pada hari itu, di antara wajah familiar dan dinding bersejarah, rasa percaya dirinya mulai goyah. Yang mengubah segalanya bukanlah pidato, melainkan pandangan tajam. Putri Anne membersihkan tenggorokannya dengan lembut sebelum mengungkapkan kenangan yang telah dia simpan lama. Ratu yang berpulang, dalam salah satu percakapan pribadi terakhir, berbicara dengan jujur bahwa kelangsungan monarki tidak hanya bergantung pada garis keturunan, tetapi pada keterhubungan. Dan tak satu pun yang lebih mewakili hal itu selain Kate. Bukan dengan keramaian atau gemerlap, melainkan dengan keanggunan yang tenang dan tak tergoyahkan. Sebenarnya, tanda-tanda telah ada selama bertahun-tahun. Saat Camilla berdiri di bawah sorotan, Kate bekerja dengan tekun di belakang layar, membentuk kembali makna menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dia mendukung isu-isu yang dihindari orang lain, seperti kesehatan ibu, perkembangan anak usia dini, dan kesejahteraan mental. Kate tidak mencari perhatian, tapi mendapatkannya perlahan dengan ketulusan dan kehangatan. Kekuatan yang dia miliki bukan berasal dari tradisi, tapi dari kepercayaan. Di dalam dinding istana, banyak yang menyaksikan transformasi ini. Ratu Elizabeth mulai mewariskan benda-benda simbolik kepada Kate, bukan dengan kemegahan, melainkan dengan maksud. Bros bersejarah, kalung berharga, pusaka yang syarat makna, mereka bukan sekadar perhiasan. Di dunia kerajaan, gestur seperti ini berbicara banyak hal. Camilla, yang selalu peka terhadap nuansa, menyadarinya. Publik juga mulai memandang Kate sebagai lebih dari sekadar calon ratu masa depan. Dia menjadi sosok mandiri yang mampu memadukan martabat tradisional dengan denyut nadi masa kini. Kate dengan mudah memeluk anak-anak, tertawa lepas di setiap kunjungan, dan tetap tegar di bawah sorotan. Camilla mewakili tradisi masa lalu yang terpoles, sedangkan Kate mencerminkan masa depan yang dibangun atas keaslian. Camilla menjalankan perannya dengan anggun, tak terlihat terguncang, tetapi ada keheningan di matanya, jeda di senyumnya, dan pengertian tersirat bahwa pemerintahannya walau nyata, mungkin bukan jawaban terakhir bagi monarki. Ratu memilih dengan sengaja. Kate tidak ditempatkan di belakang William hanya untuk mendukung. Dia dimaksudkan untuk memimpin bersamanya. Pada akhirnya, ini bukan tentang menggantikan satu wanita dengan yang lain, tapi soal evolusi sebuah institusi. Dan evolusi itu telah dimulai jauh sebelum surat terakhir pernah dibacakan. Namun perjuangan rahasia apa yang dihadapi Camilla sebelum mengenakan mahkota? Nantikan untuk mengetahui semuanya. Bobot mahkota yang diperoleh bukan diwariskan, meski monarki tampak stabil di luar.
Di balik permukaan istana dan potret yang terpoles, badai diam telah lama berkecamuk. Mahkota Camilla, meskipun diletakkan dengan lembut di kepalanya, tidak pernah benar-benar beristirahat tanpa gesekan. Perjalanannya dimulai jauh sebelum gelar dipertukarkan atau sumpah diucapkan. Bagi Camilla, tantangan bukan hanya menjadi ratu, consort, tapi menulis ulang kisah yang sudah dipublikasikan. Bagi banyak orang, dia adalah wanita yang menggantikan posisi Diana, bukan hanya karena tragedi, tapi juga skandal. Media memastikan itu hari demi hari. Tajuk utama menggambarkannya sebagai penyusup, wanita yang menghancurkan dongeng. Di dalam rumah kerajaan, penerimaannya sama dinginnya. Ratu Elizabeth II, yang dikenal dengan diplomasinya, menunjukkan ketidaknyamanannya tanpa banyak bicara. Dia menjaga jarak, menolak pengakuan publik, melewatkan acara penting, dan tidak hadir pada upacara sipil Charles dan Camilla tahun 2005. Bahkan dalam foto resmi dari pernikahan itu, Ratu dan Pangeran Philip berdiri agak terpisah. Senyuman terbatas. Suasana lebih kaku daripada meriah. Putri Anne, saudara perempuan Charles, tidak menyembunyikan ketidaksetujuannya. Ekspresinya yang tegas dan sikapnya yang menghindari Camilla pada hari itu sudah cukup untuk menyampaikan segalanya tanpa kata. Namun Camilla tidak mundur. Dia bergerak perlahan dan penuh perhitungan, semakin dalam memasuki kehidupan kerajaan tanpa menuntut ruang. Strateginya bukan tampil mencolok, tapi ketahanan yang tenang. Dia mendukung Charles tanpa henti, menjalankan tugas dengan penuh perhatian, dan menjaga kehadirannya lembut tapi konsisten. Selama bertahun-tahun, orang-orang terdekat mahkota mulai menyadari, dia bukan pengganti, tapi mitra. Charles di pihaknya memainkan permainan jangka panjang. Dia bekerja perlahan mengubah persepsi publik. Satu wawancara, satu foto, satu kemunculan terencana demi terencana. Usahanya mulai membuahkan hasil. Pada Februari 2022, ketika Sang Ratu, setelah bertahun-tahun dengan toleransi yang berhati-hati, akhirnya memberikan restu, secara terbuka menyatakan keinginannya yang tulus agar Camilla menjadi permaisuri setelah naik tahta Charles. Meski demikian, cap kerajaan itu tidak menghapus kenangan. Warisan Diana tetap hidup dalam hati rakyat Inggris. Banyak yang merasa mahkota di kepala Camilla diperoleh melalui ketekunan, bukan dari kasih sayang. Bahkan setelah wafatnya Sang Ratu pada September 2022 dan kenaikan tahta Charles secara resmi, tidak semua orang menerima perubahan itu. Ada yang melihat kemajuan, ada yang melihat pengkhianatan, dan di dalam tembok istana, ketegangan lama tetap ada. Meskipun Camilla dan Putri Anne bersikap ramah di depan publik, orang dalam mengatakan ikatan mereka tidak pernah berkembang. Anne, yang sangat tradisionalis, menganggap Camilla terlalu santai dan kurang terstruktur. Ia menghargai aturan, rutinitas, dan rasa tugas suci, sifat-sifat yang tampaknya kurang dimiliki Camilla. Perbedaan sifat itu membuat hubungan mereka sulit. Camilla berusaha dengan hati-hati menghindari konfrontasi, memilih menunjukkan nilainya melalui kerja keras yang tenang. Namun meski setelah upacara penobatan pada Mei 2023, dengan beban mahkota yang akhirnya menjadi miliknya, ia merasakan peranannya masih dalam pengawasan diam-diam. Publik dan sebagian keluarga masih memandangnya bukan sebagai sosok yang dicintai, melainkan seseorang yang kehadirannya ditoleransi, tidak pernah benar-benar dirayakan. Namun ia terus maju. Hari demi hari ia menjalankan tugasnya, mendukung Charles dan membentuk posisinya tanpa keributan atau drama. Apakah warisannya akan pernah bebas dari kontroversi masih harus dilihat. Namun jika ada satu hal yang pasti, kisahnya bukan tentang hak istimewa, melainkan tentang ketekunan. Dalam dunia yang jarang melupakan dan bahkan jarang memberi ampun, Camilla mengukir tempatnya bukan dengan menuntut mahkota, melainkan dengan bertahan melewati segala tuntutan yang datang bersamanya. Meski bertahun-tahun diterima secara perlahan, posisi Camilla tetap tidak pasti, terutama ketika Kate diam-diam bersinar lebih terang dalam cara yang tak pernah bisa dicapai Camilla. Tetaplah bersama kami untuk melihat bagaimana semuanya terungkap. Sebuah mahkota yang diselimuti bayang-bayang. Kedatangan Kate Middleton membawa energi baru ke dalam keluarga kerajaan, dan bersama itu, gelombang kekaguman yang tampak tanpa usaha. Ia tampil dengan anggun, tenang, dan ketenangan yang tak tergoyahkan, yang segera memikat publik. Senyumnya, sikap tenangnya, dan setiap gerakannya mendapat sambutan hangat. Bagi Camilla, kontras mencolok itu sulit diabaikan. Bukan hanya kerumunan orang atau pujian media yang terus-menerus yang menyakitkan, melainkan kenangan akan perjalanan hidupnya yang sangat berbeda. Sementara Camilla menapaki jalan yang terjal dan sering sepi menuju penerimaan, Kate seolah meluncur,
Memasuki kehidupan kerajaan seolah memang dilahirkan untuk itu. Dan ini bukan hanya persepsi publik. Bahkan di dalam tembok istana, bisik-bisik mulai muncul bahwa Kate mewujudkan segala sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang ratu modern. Setiap penampilan bersama Kate malah memperjelas perbedaan itu. Kamera lebih sering mengarah ke Kate. Tepuk tangan menyambut kedatangannya, perhatian tidak pernah lepas darinya. Camilla, yang berdiri hanya beberapa langkah di sampingnya, sering merasa seperti bayangan di sisinya. Meskipun tersenyum dan menjalankan tugas dengan disiplin, ada sesuatu yang sakit dalam hatinya. Perbandingan diam-diam, penolakan halus itu menyayat dalam. Camilla selalu berharap waktu akan menyembuhkan luka lama. Namun saat popularitas Kate makin meningkat, sorotan seolah menjauh darinya. Tidak membantu bahwa Kate tidak pernah menunjukkan tanda-tanda persaingan. Fokus tenangnya, komitmennya pada William, dan citra publik yang sempurna membuatnya semakin disenangi rakyat. Sebaliknya, Camilla merasa harus berjuang keras untuk mendapatkan setiap sedikit pengakuan. Secara pribadi, perasaan ini mulai menjadi beban berat di pundaknya. Ia mulai mengambil keputusan berani di balik layar, mengambil kendali lebih tegas atas tugas dan tradisi kerajaan untuk menegaskan tempatnya. Namun setiap usaha itu sering tenggelam oleh kekaguman yang makin membesar terhadap Duchess of Cambridge, yang segera menjadi Putri Wales, dan akhirnya permaisuri sendiri. Seiring bertambahnya usia, Camilla makin sadar akan tahun-tahun yang tak bisa ia kembali. Ia melihat dalam diri Kate pancaran muda yang mengingatkannya pada segala hal yang pernah hilang, pada kenangan Diana, pada dunia yang pernah menolaknya, dan ketakutan yang terus mengintai bahwa sejarah tak akan pernah membiarkannya melupakan. Bahkan harapannya tentang posisi anak-anaknya dalam masyarakat kerajaan menjadi rumit dengan keinginan akan pengakuan abadi. Meski mengenakan mahkota di sisi Charles, kebenaran yang menghantui tetap ada. Cinta dan kesetiaan dari rakyat tampak mengalir ke tempat lain, dan patah hati itu mengikuti seperti bayangan, lama setelah tepuk tangan mereda. Naiknya Kate yang tenang dan perubahan wajah mahkota. Namun, tepat ketika Camilla bergumul dengan sakitnya, perbandingan publik, sesuatu yang lebih dalam telah mulai bergerak di balik pintu istana, sesuatu yang akan mengubah jalan monarki selamanya. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada deklarasi megah. Sebaliknya, perubahan itu dimulai dengan ditemukannya beberapa surat tulisan tangan yang disengaja dan penuh kekuatan yang ditulis bukan oleh siapapun kecuali Ratu Elizabeth II sendiri. Surat-surat itu bukan sekadar ungkapan kasih sayang dalam keluarga. Itu adalah sinyal, sebuah rencana, warisan yang tertulis dengan tinta, dengan tenang menunjuk Catherine, Putri Wales, sebagai nadi dari masa depan yang selama ini dipersiapkan oleh sang ratu. Meskipun Raja Charles adalah penguasa yang sah, surat-surat itu membawa ketegangan baru. Surat-surat tersebut tidak menunjukkan penggantian, melainkan penafsiran ulang. Mereka tidak menantang kekuasaannya, melainkan mengarah pada sosok lain sebagai pondasi masa depan. Sosok itu bukanlah wanita yang dimahkotai di sisinya, melainkan wanita yang berjalan 2 langkah di belakang putranya. Kate yang dulu hanya dianggap sebagai istri cantik, kini memikul beban yang jauh lebih besar. Dia tidak lagi sekadar menjalankan perannya sebagai anggota keluarga kerajaan. Dia menjadi gambaran babak baru monarki. Dalam setiap interaksi yang tenang dan keputusan yang hati-hati, Kate sebenarnya mempersiapkan dirinya bukan untuk sorotan publik, melainkan untuk sesuatu yang lebih abadi. Berbeda dengan Camilla yang harus berjuang bertahun-tahun agar diterima, keanggunan Kate tampak alami. Namun, kemudahan itu muncul dari disiplin yang dijalani dengan hening, bimbingan yang bijaksana, terutama dari ibunya, Carol Middleton, dan rasa tujuan yang dipupuk secara tersembunyi. Ini bukan soal ketenaran atau perhatian. Ini tentang kepercayaan. Ini tentang warisan. Kini, tanda-tanda halus dari kepercayaan itu tampak di mana-mana. Kunjungan pribadi sang ratu dengan Kate, percakapan langka di Balmoral, bisikan kenangan Carol, tentang seorang raja yang melihat sesuatu yang abadi dalam menantunya, sebuah kekuatan yang lembut tapi tak tergoyahkan, ketentraman yang tak membungkam ruangan, tapi menjadi jangkar. Meski Camilla tetap hadir, sesuatu telah berubah. Orang-orang yang dulu meragukan sikap tenang Kate, kini melihatnya sebagai kekuatan mantap yang telah lama dibutuhkan monarki. Dan meskipun tradisi tetap dijunjung, menjadi jelas bahwa mahkota kini tidak hanya diwariskan berdasarkan garis darah. Mahkota juga diperoleh lewat keanggunan, pengendalian diri, dan kepemimpinan yang tenang. Monarki sedang bertransformasi. Dan di pusat perubahan halus ini berdiri seorang wanita yang tidak memaksakan perubahan, melainkan menjadi perwujudannya. Namun, menurut Anda, apa arti sebenarnya surat-surat rahasia Ratu Elizabeth? Apakah dia diam-diam menunjuk Kate sebagai masa
depan monarki sejak awal? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan.